kejutan tercipta di hajatan bola dunia. Kalau kemarin ada yang pesimis sama Maroko, nah dijawab deh dengan adu penalti lawan Spanyol dan menang. Dengan masuknya Maroko ke 8 besar nih, artinya dia nambah daftar sejarah tim-tim Afrika yang bisa lolos ke 8 besar nih jebret tim. Maroko jadi tim Afrika keempat yang bisa tembus 8 besar. Sebelum Maroko ada Kamerun tahun 1990 yang bisa tembus 8 besar. Sayangnya mereka kalah nih sama Inggris pas di 8 besar. Kalau jebretin belum lahir, mungkin dari satu nama di skuad Kamerun yang paling terkenal yang bisa kalian ingat adalah Roger Milla. Tahu dong? Setelah Kamerun, kisah tim dari Afrika di 8 besar diwakilin sama Senegal di hajatan bola tahun 2002. Sayangnya juga langkah mereka terhenti nih sama Turki. Buat nama pemainnya? Gampang. Salah satunya yang pelatih Senegal yang ikut di hajatan bola dunia sekarang nih jebret tim, Aliou Cissé. Tahun 2002, Cissé merupakan kapten Senegal di hajatan bola dunia kala itu. Nah di urutan ketiga sebelum Maroko ada The Black Star, Ghana. Di tahun 2010 yang juga sampai ke 8 besar. Ada nama Asamoah Gyan yang jadi pahlawan Ghana saat itu. Buat Maroko sendiri disebutnya sebagai wakil negara Arab pertama yang bisa sampai sejauh ini ya jebret tim. Gimana nih dengan kisahnya weekend nanti ketemu Portugal? Panji bakalan bahas sebentar lagi, pastinya masih bareng Kapal Api Special Mix Gula Aren, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Thank you Intan, ketemu lagi di hajatan bola dunia bersama kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Dan sekarang mungkin para fans-fans bocil, penggemar tiki taka, penggemar sepak bola indah, penggemar mainan cantik ala Spanyol harus menangis melihat tim favoritnya justru tersungkur dengan passing-passing indahnya walaupun nggak mau nyetak gol, cuma maunya passing doang. Mungkin end produknya adalah passing, bukan mencetak kemenangan maupun mencetak gol. Itulah fans Spanyol yang memang masih mencari ada fans Spanyol depan gua. Halo fans Spanyol, apa kabar Mas Haru? Gimana Mas Haru melihat Sampai bagaimana? jumpa di Euro. Sampai jumpa di Euro. Dan juga ada Firzi yang sudah memposting fakta-fakta tentang Maroko. Kayaknya Firzi adalah salah satu orang yang juga menikmati tim-tim underdog bisa lolos ke fase selanjutnya. Tapi Ya? ada satu fakta lagi nih. Apa itu Fir? Yaitu Panji ulang tahun. Selamat makasih. Happy birthday Panji. Happy birthday. Thank you. Udah kerja dari pagi nih. Oke. Maroko lawan Spanyol. Ini banyak yang kemarin prediksi, bahkan di episode kemarin mungkin Aldi bilang akan terjadi perlawanan alot tapi tetap Spanyol. Coach bahkan bilang nggak akan sampai perpanjangan waktu 90 menit Spanyol akan ada di atas Maroko. Nyatanya Spanyol bahkan nggak bisa membahayakan kotak penalti lawan, kebingungan ketika masuk kotak penalti, dan bahkan Maroko mainnya malah lebih impresif dalam sisi defensif maupun penciptaan peluang. Lu dari fans Spanyol lu Mas, bagaimana akhirnya Spanyol anti klimaks dari sisi serangannya terutama? Ya, kalau gue lihat sih emang Maroko sebetulnya dari awal gue agak khawatir juga ketemu Maroko. Orang bilang mereka milih Maroko, padahal Maroko tuh susah loh untuk ditembus, susah. Mereka salah satu tim dengan game plan yang paling jelas menurut gue ya. Dari sisi defense terutama. Dan mereka tahu Spanyol kayak apa. Mereka tahu mereka bakal digempur. Mereka bakal mendapatkan perlawanan sengit di depan kotak sendiri mereka. Makanya mereka tahu game plan-nya itu, mereka tahu mereka akan diserang, mereka akan absorb itu, mereka defense-nya begitu ketat, nggak bisa masuk ke lini pertahanan sama sekali. Kita lihat kan low banget bloknya mereka, numpuk pemainnya, ya bisa dibilang 10-10-nya dari kotak penalti. Tapi kan lu bertahan, tapi lu nggak punya kualitas, kan lu nggak akan bisa juga bertahan dengan waktu yang cukup lama. Banyak juga yang masuk ke permainan dengan sistem lu mau bertahan, tapi kalau lu nggak punya kualitas, ya lu kan hancur juga, tinggal nunggu waktu untuk jebol. Tapi Maroko nggak seperti itu. Defense mereka begitu kuat, yang di tengahnya juga bagus untuk menyaring serangan. Amrabat tampil luar biasa, di belakang Sas sama Aguero juga gila. Dalam transisi juga ya Hakimi juga Ashraf berapa kali bantu untuk serangan. Kalau Spanyol ya emang masuk ke turnamen ini, gue emang udah ragu ketika mereka memang nggak punya striker. Gue nggak ragu mereka nggak manggil Thiago. Gue nggak ragu mereka nggak manggil De Gea. Emang seberapa banyak sih mereka juara ada Thiago? Nggak ada juga. Gitu Iya, kan. benar. Liverpool juara kan juga tanpa Thiago, Tanpa Thiago, waktu Liga Champion. Maksudnya nggak melulu pemain kreatif
itu bisa menjadi solusi ketika big games di sebuah turnamen. Di Olimpik hancur juga kan, dia Thiago jadi pemain intinya juga bagi Spanyol, nggak dapat apa-apa juga, padahal waktu itu lagi bagus-bagusnya juga kan Spanyol. Ya. Gimana opsi di depan bagi Spanyol selain Morata? Ya, siapa sih? opsinya itu kurang, ya? ketika mereka datang ke turnamen ini, mereka cuma punya Morata sebagai striker yang betul-betul nomor 9. Dari sekian pilihan di Spanyol, lo Dan bisa dia bukan Trillion 9 kan, sebenarnya dia bukan 9 dalam artian striker 9, Iya, dia lebih cuman- sering yang masuk. betul. Cuman kalau dia harus menjadi poacher, dia bisa. Iya. Cuman dialah yang Iya. bisa di Spanyol sekarang. Oke, lo punya Iago Aspas, lo punya Borja Iglesias. Dua pemain dalam setiap musimnya selalu mencetak 2 digit gol di Liga Spanyol. Mereka proven banget lah sebagai striker. Pernah dipanggil juga Aspas di Piala Dunia kemarin juga. Borja Iglesias emang pilihan terakhir antara Borja atau si Ansu Fati. Itu yang menjadi dilema di Spanyol sendiri. Lo butuh pelapis Morata dalam bentuk Borja atau lo milih Ansu Fati. Ternyata dia milih Ansu Fati. Oke, berarti kan lo harus maksimalin squad yang ada sekarang gitu kan. Betul. Nah, lo nggak bisa bicara lagi, lo nggak bawa ini sih, lo nggak bawa ini sih, itu udah lewat. Lo di turnamen ini kan dan proven bagus di pertandingan pertama. Mereka bisa ngebuktiin itu. Cuman ketika lo buntu, kenapa pemain-pemain lo yang tadinya lo harapkan itu Ansu Fati tidak diberikan porsi lebih cepat? Kenapa lo tahu Morata bisa menjadi jawaban? Kenapa Asensio dipasang dari awal? Komposisi startingnya sendiri menurut gua agak sedikit mengecewakan. Di posisi depan gue lebih prefer Morata sebetulnya karena berapa kali dia dimainin tuh impactnya bagus banget. 126 menit dia main 3 gol, tiap 40 menit dia mencetak 1 gol, artinya kan itu. Tapi lo pasang Asensio yang di beberapa pertandingan setelah pertandingan pertama bagus, habis itu kan nggak bagus. Yang jadi masalah ya itu gue bilang dia nggak punya clinical striker di depan, sama game plan yang luar biasa dari Maroko yang membuat mereka emang nggak bisa berkutik. Nah, Fir, ini kan kalau melihat bagaimana tadi penempatan pemain yang dipilih juga, dia lebih memilih Ansu Fati, tapi Ansu Fati pada akhirnya malah nggak dikasih kesempatan banyak kan. Kemudian Sarabia juga punya opsi lain, malah kemarin juga masukin Nico Williams di saat mereka butuh gol yang lebih decisive, malah masukin anak bau kencur yang juga akhirnya diganti lagi kan. Lu melihat kemarin emang Enrique blunder total dari nggak cuma dalam pemilihan pemain dari awal ke Piala Dunia, sampai juga pemilihan pemain di squad ini di turnamen di game yang kemarin. Di game kemarin ya, sebenarnya mereka itu kan perlu penetration ya, mereka perlu seorang pemain yang bisa breaking the lines, terutama breaking the defensive lines. Kalau lihat kemarin salah satu alasannya selain Spanyol nggak bisa mencetak gol adalah satu tadi, mereka nggak bisa supply, si Morata nggak cukup dapat bola. Dan kemudian Maroko main bagus banget. Dan Morata biasanya butuh 10 peluang baru 1 gol gitu kan, atau 5 peluang baru 1 gol. Ya walaupun dia 3 ini ya, 3 gol di sini lumayan ya. lah untuk dia. Tapi kita lihat kemarin Spanyol cuma bisa catatkan tadi kan udah 1 shot on target. Itu juga dari sisi kiri lapangan yang nggak jelas, gue lupa siapa yang nendang. Dani Olmo doang ya sih. Iya, Dani Olmo ya, itu juga nggak terlalu mengancam. 1000 plus operan, berapa 14 tembakan tapi 6 off target, 6 di blok. Jadi itu kan nunjukin bahwa pemain-pemain mereka luar biasa ya, pemain Maroko dalam bertahan, terutama di mid block. Mid block itu mereka bagus banget karena mereka tahu bola ngalir tuh lewat tengah, lewat Busquets, terutama Busquets itu 45 menit pertama kayak cuman kurang dari 20 operan, sementara Laporte dan Rodri ya di belakang itu masing-masing udah 60 pas. Jadi disangkutin di tengah, overload di tengah, kadang-kadang 5 lawan 3, dan itu bagus banget. Pemain kayak si Sofian Amrabat tadi udah bilang ya, 100% tackle 1, 4 dari 4, dia melakukan 137 kali aksi menekan lawan, termasuk diantaranya tuh 40 kali pressing. Tapi teman-temannya juga kerja keras, si Azzedine Ounahi itu 97 kali pressing, si Selim Amalah temannya lagi di lapangan tengah itu 53 kali pressing. Itu angka-angka tertinggi dari semua pemain di lapangan. Jadi benar-benar the battle itu ditekanin bahwa di tengah supaya mencegah bola ngalir ke depan. Tapi kalaupun bola ngalir ke depan, kita lihat Hakimi mainnya bagus banget, berapa kali tackles one, dia interceptnya juga banyak. Tackle-nya Aguerd ke Morata di kotak penalti itu luar biasa banget. Ya Saiz juga luar biasa banget. Angka interceptnya, angka recovery bolanya tuh bagus banget. Jadi memang they show more, tapi juga ada faktor ini sih kalau bilang Mas, faktor pendukungnya. Karena kalau lihat stadion ya, itu kayak udah kayak jadi home stadium aja gitu, dan itu pasti berpengaruh ke mentality pemainnya, berpengaruh ke, ya I don't know, mungkin sedikit wasit ada beberapa kali keputusan yang kayaknya nggak memihak Spanyol kali ya, tapi itu bukan alasan. Tapi yang jelas dukungan mereka luar biasa banget. Maroko
para penontonnya gila banget di stadion. Itu emang luar biasa banget. semua negara Arab emang Kayak dukung main Maroko. kandang ya? Emang dukung Maroko. Kan Iya. kemarin sempat gua wawancara di Kompas TV, mereka juga telekonferensi juga, dan semua warga di sana dan pendatang misalnya dari Arab Saudi atau segala macam, semuanya rooting for Maroko emang di turnamen kali ini. Jadi emang wajar kemarin kelihatan banget ya, Iya. stadionnya tuh kalau Maroko megang bola, kalau Maroko bisa buang bola itu emang terasa tertekan sih Spanyolnya. Iya, karena backnya siapa gitu diwawancara setelah after match dibilang ini kemenangan untuk negara Afrika dan negara Arab. Iya. Jadi memang benar kata Mas Aryo, luar biasa banget. Nah ini kalau ngomongin permasalahan Spanyol, berarti sekarang permasalahan Spanyol sebenarnya apa? Regenerasi dari strikernya, pemilihan pemain yang salah, atau pelatihnya ternyata nggak capable? Karena kan kemarin ketika dia mulai bagus, Enrique dibilang mainnya udah mulai atraktif. Tapi sementara ketika dia kalah, ada yang bilang dia mainnya pragmatis gitu. Jadi sebenarnya yang salah nih di titik mana nih Spanyol menurut lo, Mas? Kemampuan untuk penetrasi ke dalam sih menurut gue ya. Itu yang kurang? Iya itu yang kurang. Kalau lo bicara Pemilihan pemainnya sebenarnya berarti nggak ada masalah banget ya? Kalau lo bicara kenapa Ramos nggak dibawa, mereka kebobolan banyak kok. Mereka Iya, kebobolan iya. 1 gol Defense-nya sama aman Jerman, sama 2 gol lawan Jepang yang ya dalam tanda kutip dilepas gitu kan. Maksudnya mereka nggak ngotot gitu lawan Jepang. Sama kemarin 0-0. Artinya kan defense wise bagus, mereka doing their job gitu. Iya. Dari creating chances mereka create chance gitu. Iya. Cuman shotsnya itu yang nggak ada, maksudnya yang betul-betul yang lo harus melakukan shots gitu. Cuman Dani Olmo yang berani untuk nembak gitu. Iya. Sementara pemain-pemain yang dari second line yang biasanya kalau di Prancis cuma ini aja berani nembak gitu. Pemain-pemain kayak gitu dari luar kotak penalti kan harusnya berani nembak. Ya, Ketika lo Hernandez aja jago berani nembak. Iya, Alba iya. juga biasanya rajin nembak, Iya. udah nggak berani kemarin ya. ketika lo deadlock paling nggak lo butuh itu kan, butuh ada sengatan ke kubu lawan yang bisa menjadi sebuah tepisan yang datang ke kaki lo kan, siapa tahu Overload ya, depan gawang. bola-bola kayak gitu. Nah itu kan nggak dimasukin sama Spanyol. Lu masuk udah final third, lu macet, lu balik lagi ke belakang, track back lagi. Sementara Maroko bukan tipe kayak Jepang yang bisa di track back dia ngikut lagi ke belakang kan, ikutin pressing. Tapi lo mundur, Marokonya nggak ikut maju, tetap aja bertahan. Lo harus balik lagi bilap ke depan. Pemain-pemain yang punya kemampuan untuk melakukan penetrasi, ya kalau di Jerman mungkin kayak Jamal Musiala lah, yang Iya, berani iya, untuk masuk ke dalam. Itu kan nggak ada dan nggak dilakukan. Dan peran Pedri sama Gavi memang sama si Enrique di limit. Emang mereka nggak dibutuhin untuk maju kayak ketika di Barcelona bersama Xavi, mereka lebih involved di kotak penalti kan. Tetapi di Spanyol enggak, bahkan si Pedri mundur banget di belakang Busquets. Jadi harusnya memang pemain-pemain sebagai wingback, Alba untuk berani masuk, di kanan juga misalnya Azpilicueta ataupun Carvajal ataupun kemarin Marcos Llorente harusnya berani bisa masuk ke dalam. Di wingernya juga Ferran Torres selain Dani Olmo itu juga harusnya berani masuk ke dalam. Nah itu yang tidak dilakukan oleh mereka, tidak cukup keberanian untuk melakukan penetrasi. Siapa tahu ada yang bisa menghasilkan foul, itu kan beberapa yang harusnya bisa lo adepin. Nah ini yang nggak didapetin sama Spanyol. Menurut gua dari sisi keberanian masuk ke dalam itu yang paling lemah dari Spanyol. Nah, berarti kalau kita ngomongin tadi kemampuan dalam penetrasi dan juga mencetak gol, berarti kan ini kayak ada lack of generation karena minimnya pemilihan di lini depan. Karena kalau ngeliat permasalahan kan di lini depan tim-tim Spanyol udah nggak ada nih striker yang bisa diandelin. Bahkan di tim-tim besar, let's say Atletico Madrid, Barcelona, terus juga Real Madrid, nggak ada yang ngandelin pemain Spanyol. Berarti ada masalah dari timnya juga kan yang nggak bisa menghasilkan pemain yang produktif untuk timnas juga sebenarnya. Itu Iya, sih iya. sebenarnya apa juga mungkin ada hubungan sama instruksi kali ya. Soalnya kita lihat Spanyol melakukan berapa ribu operan di dalam build up mereka sepanjang fase grup turnamen. 2.500 operan tuh jumlah terbanyak sejak data dikumpulkan tahun 1966 itu luar biasa banget. Dan the fact kalau mereka emang lebih memilih untuk menggerakkan bola horizontally ketimbang vertikal itu tadi, ketimbang ada transisi positif, ketimbang melakukan aksi breaking the lines, itu juga yang jadi masalah. Karena kalau kita lihat begitu Nico masuk ya oke dia masih muda dan lain-lain, tapi dia berani take on people kan, berani take on, dia nyerang back kirinya Maroko beberapa kali walaupun memang end productnya nggak terlalu Tapi mentah positif. gitu ya, dia Iya. cuman ibaratnya cuman giring-giring nusuk, tapi nggak tahu mau kemana gitu, asal nendang ke depan aja gitu Jadi kan kan. yang Masih ramai di muda. Spanyol tuh kan Iya. kenapa lo nggak manggil Thiago, kenapa lo nggak manggil Dia. Canales. Oh, Sergio Canales ya, Dua bagus pemain ya. yang lagi bagus, Kreativitas yang ya. berani untuk bisa masuk ke dalam, seenggaknya mereka punya true pass yang bagus. Ya. Sama berani shooting jarak iya, jauh ya. kita lihat aja ketika mereka nanti dipanggil, apakah bisa menjawab itu. Tapi kalau menurut gua komposisi depan yang
dipanggil, harusnya bisa lebih aktif, lebih bisa berani. Sebenarnya personelnya nggak salah, misalnya Ansu Fati gitu. Kan dia kan di Barcelona berani untuk masuk ke dalam. Kenapa nggak dia dicoba? Kalau dia sudah betul-betul komposisi ini, tapi mainnya agak berani, agak berbeda dan berani masuk ke dalam, gue rasa ada something yang different yang bisa ditawarkan oleh Spanyol. Iya, instruksi balik Iya, lagi iya, ke balik instruksi lagi ke kan dia instruksinya. diomongin agar jangan terlalu takut kehilangan bola gitu. Seharusnya dibilang lebih berani ya. Itu tapi pilihan sih sebenarnya. Ketika lo udah high defense line emang bahaya kan ketika lo serangan balik. Tapi ya kalau lo nggak ngambil risk untuk masuk ke dalam kan lo ya ujung-ujungnya lo cuman muter-muter aja kiri kanan. Iya, makanya. Kalau penalti Jepang Kroasia, orang banyak yang bilang ini mental, yang menentukan mental. Kenapa Spanyol sama Maroko nggak ada yang bilang mental? Mental kan secara pengalaman mental pemain Spanyol harusnya di atas Maroko. Kenapa kayaknya mentalnya pada ngedrop semua? Kayak nggak punya pengalaman internasional atau nggak punya mentalitas di fase krusial seperti ini. Menurut apa yang masalah? Apa karena main-main masih muda? Atau emang yang kemarin nendang jam terbang internasionalnya di negara Kan kurang? si Enrique bilang 3 penendang pertama gue yang milih, Ya, 2 terakhir gue lepas. Lepas. Siapa yang berani? 3 pertama, kenapa dia masukin Sarabia? Ya karena dia yakin ini penendang yang bagus dan dia selalu proven bagus. Soler, pemain yang 100% eksekusi penalti. Ngambil penalti ya. Valencia dulu ya. Valencia Valencia. selalu dia. Makanya sempat ramai di Twitter. The only player yang kita yakin bakal masuk golnya cuma Soler. Bahkan ramai tuh di apa Twitternya timnas Spanyol lah. Ramai itu yang ngomongin. Bahkan Soler pun nggak masuk. Itu kan berarti ada something dengan mental. Dan kalau kita track back ke belakang, 2018 mereka kalah adu penalti. 2020 mereka kalah penalti juga di Euro. Sebelumnya 4 mereka kali ya? iya, mereka emang 4 kali main 5 kali penalti, 4 kali kalah. karena biasanya passing Mas, nggak pernah nendang penalti. Iya. Taunya passing dong, tapi ya maksudnya berarti sebenarnya ya itu kan latihan ribuan penalti pun ketika dihadapkan dengan turnamen sesungguhnya nggak menjamin itu bisa Kan mengalahkan mentalitas. kesuksesan mereka penalti itu dan itu membuat mereka yakin bahwa mereka sudah melewatkan kutukan itu ketika Cesc Fabregas bisa menangin penalti waktu lawan Italia Oh, di Euro dengan 2000 Cesc ya. 2008. Itu sebagai orang mengatakan bahwa Spanyol sudah ngelewatin masa suram mereka dengan penalti. Tapi ternyata nggak juga. Setelah itu ternyata balik lagi hantu penalti itu ya tadi gue bilang 2018 mereka kena lagi, 2020 mereka kena lagi, sekarang mereka kena lagi. Emang ada something dengan pengambilan tendangan penalti mereka di big stage mental itu. Karena kalau di liga mereka emang the best dalam pengambil penalti sampai mereka gagal di turnamen besar, berarti kan ada something dengan mental mereka di adu penalti. Ya kalau gue bilang bisa balik lagi nggak sih ke penonton di stadion, itu pasti ngaruh sih ke tim muda kayak gini. Tim muda seperti Spanyol dengan tekanan yang sangat luar biasa. Karena kan dari Soler, Maroko. terus Sarabia kan nggak pernah ikutin turnamen seperti ini juga kan sebenarnya. Turnamen yang memang bergengsi seperti Piala Dan Dunia. kemarin yang milih ke sana kan si Busquets. Berarti kan dia tahu sebetulnya base-nya tuh di sana Spanyol tuh lebih menguntungkan kalau kita ngambil yang Itu di sisinya Spanyol ya jadi ya? Iya. Tapi ada bendera Marokonya tuh Maroko banyak juga di sisi sananya. di mana-mana Kan pas mereka. gitu dipilih mana? Busquets nunjuk sana. Iya. Pas nendang siapa si Maroko yang Maroko. lo nendang pertama oke gitu. Tapi yang pas milih tos pertama untuk milih tempat si Spanyol ke sana. duluan ya. Iya. Memang udah apesnya ya, tapi sekarang kita bagaimana melihat masa depan Spanyol, move on ke selanjutnya regenerasi di mana Busquets hampir pasti udah bakal cabut, kemudian main-main lain yang tua mungkin Koke yang juga dibilang dulu Koke Saul bisa menggantikan Xavi Iniesta, ternyata nggak ada. Sekarang udah eranya Gavi sama Pedri, tapi seberapa bagus nih masa depan regenerasi Spanyol karena lini depannya kan sebenarnya belum terlalu proven kan. Dan kita tahu Spanyol sebelum eranya Luis Aragonés, Vicente Del Bosque hanya menjadi pelengkap penderita doang di berbagai turnamen. Lo melihat Spanyol akan seperti apa ke depannya? Mas dan Virzi dulu deh. Gimana ya? Kalau lihat lini tengahnya sih oke ya kayaknya Gavi, Pedri, Rodri ya. lain. Tapi backnya siapa? Garcia. Masih ada. Garcia lagi. Garcia, Back- Pau Torres. Pau Torres Gavi, oke lah. Pau Torres ya oke. Lampard oke. masih bisa. Lampard masih bisa. 4 tahun lagi masih oke. bisa. Ya depannya ada Fati, ada pemain kayak Mario Hermoso satu lagi. Hermoso ya. Iya, masih ada sih kalau lini belakang back ya. Oke. Untuk wing back ya Balde masih butuh. Balde. Kanan Iya, juga siapa ya berarti? juga. Lorente berarti ya, karena kan Carvajal udah Kemarin tua. bagus. Carvajal sama Aspi udah Aspi lewat udah lewat ya. Udah lewat. Ya, mungkin Berarti ya kalau Lorente pilihan atau sih- Odriozola akan dipanggil lagi, nggak tahu ya, belum ada lagi ya. Iya kan? Iya. Nah, berarti seberapa bagus berarti menurut Fir untuk bisa bersaing dengan Prancis yang masih punya regenerasi sekarang cukup bagus, Inggris yang masih begitu solid. Iya masih jauh ya kalau liatin dengan perkembangannya pemain-pemain muda Prancis ya. Yang penting kan mereka sekarang dikasih kesempatan kan. Maksudnya dikasih kesempatan untuk unjuk gigi. Tinggal bagaimana regenerasinya karena kalau kita lihat sebenarnya pemain-pemain Prancis yang ada di 2018
pada nggak ada loh di sini, termasuk pemain-pemain mudanya. Gue lupa persis siapa-siapanya, tapi banyak yang nggak ada lagi. Salah satu di antaranya si Benjamin Mendy itu. Dan lini belakang aja tinggal Iya. si Varane sama Iya. Pavard belum tentu start juga ya Pak. ya gue dulu pernah bilang juga di sini, dia dari pemain U24 yang ada di timnas Prancis 2018 hanya sedikit yang kayaknya cuma 1-2 yang ada di tim ini. Jadi kontinuitas itu walaupun nggak selalu dia main dari Piala Dunia ini dan dia mungkin muncul lagi di 2026, tapi yang penting di klubnya mereka dipakai, di klubnya mereka bisa jadi andalan, nggak ada sorotan yang aneh-aneh terhadap pemainnya, dan asal Enrique atau siapapun berikutnya bisa ya mungkin mengubah dikit gayanya ya. Kita kenal Spanyol udah main kayak gini kan udah lama Mas, dari zaman lu dulu liputan. Tapi sebetulnya 2008. ketika pilihan itu datang ke Enrique, dia kan ngubah tiki taka di Barcelona juga kan. Iya, jadi Maksudnya agak dia lebih lebih direct, jauh mixing lebih sama direct. direct. Tapi karena dia Tapi nggak punya muncul MSN. sekarang. Iya. Ngeri Punya MSN-nya. Kan masih ada Iya. masih ada Iniesta juga, Rakitic kan waktu itu kan? Apa Iya, Xavi Rakitic iya, ya? iya. Tapi kan itu kan lo bisa terbayarkan dengan masih ada Busquets, Gavi, Pedri. Maksudnya Iya, itu masih oke, aman lah oke. di situ. Cuman untuk motong juga ke depan, 3 pemain depan lo kan bukan Messi, Suarez, Neymar. Itu mungkin yang agak sedikit berbeda. Walaupun pendekatannya dia tiki taka, tapi direct ke depannya tuh dulu dia masih bisa maksimalin kecepatan dan clinical chances yang bisa dimanfaatin. Berarti oleh miskin pemain taktik itu. dong kalau kata orang-orang. Maksudnya cuma menggunakan orang-orang. ya otomatis skill pemain berarti kan yang jadi penentu juga untuk pelatih yang menentukan dari gaya main seperti ini berarti kan. Iya, gue sih lebih menyoroti keberanian pemainnya untuk ngambil keputusan ya. Oke. Kalau dari sisi di liga lo bisa melihat mereka bagus, ya Ferran udah jauh membaik, Ansu Fati juga udah mulai dapat peran penting gitu secara kontinu. Kalau itu mereka bisa transformasi di timnas, ya gue rasa sih sebetulnya mereka punya kans ya. The problem is mencari memang goal getter yang betul-betul luar biasa. Nah itu yang mereka sampai sekarang kan bagus di liga, tapi belum tentu proven di timnas. Kita bicara dari Paco Alcacer, kita bicara dari Rodrigo, Gerard Moreno, ya ditambah tadi Aspas, Borja Iglesias, proven semua di liga luar biasa. Tapi walaupun memang belum pernah ada yang sekarang ini belum ada yang levelnya kayak dulu ya, maksudnya Villa sama Torres Villa, nggak ada. Torres, even kayak David Silva yang bisa juga cukup tajam sebagai pencetak gol juga, Juan Mata. Guiza ya mungkin ya. Guiza. Iya, lu lihat chance-nya si Mbappe pas lawan Poland deh. Itu kan half a chance juga bukan. Dan dia bisa melakukan akselerasi, penetrasi, cuts inside, langsung nembak kanan tanpa backlift yang nggak terlalu tinggi dengan awalan yang sedikit. Nah itu kan sebenarnya one chance itu yang diperlukan, dan dia bisa eksekusi. Sama nggak dijagain sama Poland sih. Iya. Dia emang Kosong banget. udah nggak kuat kayaknya, Kamil Glik udah lambat-lambat banget tuh back-backnya kan. Cuman, waduh dia mau nembak. nih, Tapi begitu lo doang. yakin Udah geter. ini dalam masih bukan akan kembali ke dark age-nya Spanyol, atau menurut lo ini masih cukup cerah untuk melihat masa depan Spanyol? Enggak sih, maksudnya dari Masih permainan. bagus. Ya karena itu indikatornya lu nggak kebobolan banyak di turnamen ini. Lu bisa cetak gol banyak dengan permainan bagus lawan Costa Rica. Lu sebenarnya bisa kan memainkan sepak bola itu. Ya walaupun kemarin kiper Costa Rica begitu di tes agak Back-backnya sih juga Iya, on back-backnya sih. juga. Kipernya Kayaknya- stres nih, back gue cuma ngalangin doang, yang ngalangin gua tapi nggak bisa jagain lawan kan di Iya, shoot jadi di mulu. satu sisi lu nggak bisa betul-betul jadiin itu acuan, tapi paling nggak dari game permainan bagus lu menghasilkan gol banyak, lu bisa manfaatin peluang, itu kan sudah mereka perlihatkan. Cuman ketika deadlock, nah ini yang menjadi masalah bagi Spanyol Masuk sih. lawan Jepang ya, Gimana kesempatan untuk killing the game-nya dia nggak bisa kan berarti. itu sih. Termasuk lawan Jerman pun malah ngedrop habis ngegolin kan. Berarti emang masih PR-nya adalah mencari regenerasi dalam pemain di depan yang bisa lebih berani dalam mengambil keputusan dan juga lebih nekat. Kita bicara tentang lawan yang kemarin Maroko, ini banyak yang nggak tahu Maroko mungkin memandang sebelah mata, tapi pas dilihat satu persatu, oh main ini main di sini, Nazraoui di Bayern, Hakimi di PSG, Ziyech yang walaupun juga cuma jadi cadangan di Chelsea ternyata bisa. Mazraoui juga belum main juga ya, di Bayern kan jarang banget. Iya, dan kemarin ada si Amrabat yang juga punya pengalaman cukup banyak di internasional, Romain Saïss di Wolverhampton, dan kipernya juga ini pernah menjadi momok untuk MU sama Inter juga di Europa League ya, si Bono ini cukup jago kan. Sevilla jago. Lo melihat kemarin apa sih yang menjadi Maroko dilatih oleh pelatih yang bahkan pengalamannya nggak begitu banyak, tapi kemarin cukup. Baru Agustus ya, Ji? Iya, baru Agustus ya. Kurang dari 3 bulan. Walaupun pernah dia- jadi asisten melatih di mana, tapi kan so far pengalaman internasional nggak ada tuh. Iya, nggak ada, dan walaupun dia bisa bawa timnya juara Liga Champions Afrika, tapi kan beda lah. Beda kok, Beda levelnya banget. ya. Ya,
organisasinya itu bagus banget dan cara dia handle the team terutama setelah dibawa Walid Halilovic ya kalau nggak salah yang dimana Ziyech menyatakan dia pensiun, Nazraoui juga nggak mau main lagi buat dia, tapi dia rekrut, dia kembaliin dan dalam waktu cepat dia langsung menyatukan rasa kebersamaan, keharmonisan dalam tim ini kan kelihatan dalam setiap foto-fotonya, dalam setiap momen-momen penting laga, bagaimana mereka act as one itu kan keluarganya luar biasa dibawa, banget. ya kan, keluarganya dibawa ke situ juga. Keluarganya Ya. dibawa juga, itu kan luar biasa banget dan apa yang artinya untuk kemenangan kipernya sampai dibawa ini ya diangkat-angkat setelah pertandingan emang luar biasa sih dan pemain kayak itu tadi kalau lihat cari pemain yang mau breaking the lines kalau di Spanyol nggak ada di pertandingan kemarin Sofian Boufal itu dia tujuh kali bikin lawan hadap-hadapan sama dia one on one. Dia berani bawa bola. Emang dia nggak bertahan 90 menit dan para pemain Maroko udah mulai menit berapa? 70 juga udah mulai teler. Ziyech udah nggak bisa lari. Tapi Ziyech udah nggak bisa somehow di babak extra time ada lagi tenaganya. Emang mungkin dia udah ngisi tenaga tuh ya. Lagi recharge. Tapi gue kemarin menyayangkan Boufal diganti sama si yang pemain muda Barcelona tuh yang menurut gue payah banget sih itu jadinya kecepatannya berkurang banget apalagi Nesri ya diganti sama si Walid Walid siapa itu yang depan gawang Ngopi dulu Ji. 2-3 belum Ngantuk kan? Ngantuk tuh kayaknya. boleh ngopi dulu. Lu kalau melihat kemarin pergantian pemain Maroko juga sebenarnya cukup ada blunder juga nggak sih? Dia masih punya Munir, masih punya siapa yang harusnya? Iya, sebenarnya enggak juga karena at the end of the day kan mereka menang ya. Itu kan sih. yang paling Itu yang penting. Dan kita lihat juga Spanyol nggak punya jawaban ngelewatin mereka. Aguerd tadi gue udah bilang yang tackle-nya dia ke Morata itu keren banget. Amrabat habis-habisan dia di tengah lapangan. Walaupun kata dia sehari sebelum laga injection dulu ya supaya dia ada masalah di ankle atau di bagian tubuh mana gitu. Tapi the fact kalau mereka bisa stifle, mengekang tim Spanyol yang ya itu tadi dibilang bisa menang 7-0 pada pertandingan mereka pertama mereka di Piala Dunia untuk nggak punya atau at least cuma satu shot on target sepanjang 120 menit itu udah big win banget sih buat gue. Let's talk about Ziyech. Ini pemain yang di Chelsea udah nggak jadi 2 pelatih bahkan nggak dilirik gitu kan dan isunya mau dibuang kemana-mana. Dan bahkan di timnas Maroko pun juga sempat ada masalah dengan pelatih sebelumnya dan dipanggil kembali ternyata pelatih ini bisa merangkul dia dan bahkan memuji Ziyech adalah seorang pemain yang bagus. Menurut kalian apa yang membedakan Ziyech di timnas sekarang dengan ketika di Chelsea atau kemarin di Maroko nggak kepake gitu? Apa yang membuat dia sekarang bermain lebih lepas dan juga lebih ada kontribusinya? Atau karena memang karena ini turnamen jangka pendek jadi nggak kelihatan bagaimana dia bisa konsisten apa enggak? Ya, kalau menurut gua dia itu pertama pensiun berapa ya? 2019 ya apa 2020 ya Mas? Lupa gua. Yang Iya, ngambek itu dan ya dia pokoknya. kan nunjukin kalau dia pingin balik, dia pingin memperkuat tim ini gitu. Dan itu tadi bermain di hadapan basically home crowd-nya dia gitu dan dia itu bikin pemain punya energi banget dan happiness dia kan kelihatan juga ya bermain. Teman-teman gue juga bilang bahwa nih pemain beda banget dari pemain yang main di Chelsea padahal lawannya itu juga Laporte gitu ngadepinnya gitu tapi kali ini dia punya magic, dia punya tenaganya, dia punya agresinya. Ini ya artinya mungkin willingness aja ya. Kalau di Chelsea mungkin ada banyak masalah di luar lapangan, makanya kita nggak tahu apa yang terjadi di luar lapangan persisnya di Chelsea dan kalau di sini dia role-nya kali ya, role-nya juga mungkin lebih dibebasin, lebih free kan dibanding Chelsea mungkin suruh bantu bertahan lebih banyak, diminta ini itu yang membuat dia akhirnya nggak terlalu. Lo lihatnya apa Mas yang Ziyech begitu? Kenyamanan ini mungkin sih, kayak ngeliat Hazard di Chelsea sama di Madrid kan beda gitu ya. Kalau ngeliat seluruh pemain Maroko sebelum bertanding, during bertanding, apalagi habis bertanding kelihatan banget atmosfernya tuh positif banget gitu kan. Kelihatan banget tuh mereka as a team tuh betul-betul nggak kelihatan individualnya tuh yang ada yang menonjol atau siapa bintang gua di tim ini. Itu kelihatan banget tuh mereka tuh menyatu banget. Terus willing untuk bisa melakukan sistem yang diminta sama pelatih dan betul-betul stick dengan sistem itu. Karena kan kalau kita bicara turnamen, lu nggak melulu tim yang lagi-lagi main bagus, possession segala macam. Enggak, tim yang bisa eksekusi skema yang dimauan pelatih dengan materi seperti ini, stick to their game, yakin dengan gaya kita ini. Dia nggak peduli mau dibilang dia main bertahan kayak apa, gaya kita begini kita bisa kok, kita bisa survive. Dan kebukti ini jadi tim yang baru sekali kebobolan kan. Iya itu juga gol bunuh diri. Iya di turnamen kali ini itu kan berarti kan yang defense kita kuat nih, apa yang kita manfaatin kayak Yunani juara Euro.
keuntungan kita apa sih? Ya kita punya Karisteas di depan, kasih aja bola-bola lambung ke dia. Cuman itu satu gaya doang tapi bisa menjadi juara. Ya kan nggak melulu lo harus punya banyak gaya, Betul. lu punya banyak pemain, lu punya banyak kreasi, lu punya ini, tapi lu nggak deliver apa yang diinginkan. Tapi di Maroko mereka bisa melakukan itu. Ziyech diberi kebebasan, dia mau jalan di posisi mana, dia mau ngumpan lurus ke depan, dia mau diagonal kemana, betul-betul bebas melakukan apa yang dia mau gitu. Yang gue rasa terakhir di Chelsea dia nggak dapet itu. Kalau nanti ketemu Portugal, sedikit aja kita nggak akan bahas panjang. Ini akan kembali ada kejutan atau memberikan perlawanan alot, atau menurut kalian keberuntungan Maroko sampai di sini saja sebagai tim underdog? Iya, kalau kita lihat statistiknya nggak ada tim RVK lain yang menembus nyampe semifinal ya. Terakhir paling dekat kan Ghana ya. Ghana ya? Kalau nggak di Luis Suarez Tempat final. kan. Tapi emang ini barrier yang besar banget untuk Maroko, dan kalau mereka bisa melakukannya tuh something else sih. Tapi Portugal dan kayaknya sih masih diunggulkan tipis sih. Lo Mas, kalau ngeliat sama Iya, sayangnya sih the end of Maroko sih menurut gua. Maksudnya what they've done luar biasa, tapi Sampai di sini untuk saja. Portugal cerita yang beda sih menurut gue ya. karena Portugal punya serangan yang lebih mematikan, Iya. yaitu yang nggak ada di Spanyol kemarin. Portugal punya pemain-pemain yang lebih berani masuk ke kotak, pemain-pemain yang baru masuk berani nembak. Oh iya, dari Nah, luar itu kotak penalti banyak yang bisa Iya, nembak ya. Spanyol nggak berani, pemain lamanya nggak berani Loyo, nembak. Gavi sama Pedri mah Pemain gocek, baru gocek. dimasukin nggak berani nembak juga, Sarabia doang sekali kena tiang. Iya, Itu iya. doang itu. Keren sih itu, Peluang. Tapi Portugal mereka punya jauh lebih pilihan yang kaya untuk bisa kalau buntu kita lewat mana nih? Mereka punya Bernardo Silva yang proven juga bisa melakukan itu. Mereka punya Bruno di tengah untuk melakukan itu. Ya maksudnya yang bisa unlock defenses Iya, itu iya. ya. Banyak opsi mereka untuk unlock itu ketimbang Spanyol. Kalau kita ngomongin Portugalnya sendiri, ini kemarin juga menang telak, yang bahkan orang nggak nyangka tim yang biasa bermain pragmatis, tim yang nggak begitu menghibur, justru kemarin mencetak gol banyak dengan tidak adanya seorang Ronaldo. Ronaldo cuman main sekitar 17 menit dengan banyak kasus di sebelum pertandingan. Bukan kasus sih, Pasti Ronaldo out, bukan Ten Hag, bukan Ten Hag out. banyak media memberitakan enggak, kayaknya emang Ten Hag ngomong ke Santos dulu, kayaknya lu harus ngikutin gua gitu kan, karena kemarin diganti, mukanya kesel. Terus ada isu juga soal apa dia mau ditransfer ke tim asal Amerika, asal Timur Tengah. Kayaknya malah publisitas tuh bukan Portugal, it's all about Ronaldo lagi. Kemarin it's a good decision buat Lu lihat Santos ya. fotonya itu kan yang foto apa seluruh media foto itu Orang ke lagu bangku kebangsaan cadangan. kan madep ke sana. Lagu kebangsaan Ini itu orang ada madep ke Ronaldo sini. Iya kan, semua. makanya. Ya Lu lihat mau ini- nggak mau the biggest star. Ini of menurut tuh cuman this shock efek generation. sesaat dari Santos apa, dan seterusnya akan Ronaldo lagi dipasang, atau ya udah waktunya habis Ronaldo dan sekarang waktunya buat Ya, Gonzalo Ramos. si Santos kan emang bilang ya setelah apa kejadian yang melawan Korea Selatan itu dia bilang ini masalah Kesel ya. internal. Ini masalah sudah kami selesaikan secara internal. Yang Emang dia yang nggak dia suka. ditarik BT ya? Yang dia Iya. ditarik BT seperti biasa. Tapi katanya BT-nya kan bukan ke bench tapi ke pemain Korea, Korea kan, yang yang suruh dia cepet-cepet keluar. itu kan. Tapi dia nggak suka. Dia bilang Santos bilang, aduh gua nggak suka dia kayak gitu. Tapi dia beres. End of story. Ya. Dia bilang. Oke, abis itu dia memutuskan memakai Gonzalo Ramos, which is ya kita proven itu adalah suatu keputusan yang sangat tepat karena dalam 17 menit dia Gonzalo Ramos bisa melakukan apa yang Ronaldo nggak bisa lakukan dalam 541 menit dan 25 tembakan, yaitu membobol gawang lawan di babak knockout Piala Dunia ya Mas ya. 6 pertandingan apa 8 pertandingan? 6 pertandingan ya. 6 pertandingan ya. Dan dalam waktu pertandingan ini kita lihat pergerakan dia nggak tertebak dan kelihatan Murat Yakin bilang kok sebelum laga gue tuh lebih seneng kalau misalnya ada Ronaldo di line up karena ketebak pasti bola-bola crossing Maksain ya, crossing. header kayak di Dan gak cuma Ronaldo, MU. kemarin gue juga heran, Cancelo nggak main loh. Itu menurut kalian apa yang membuat Cancelo nggak bisa bawa formnya dia Dari City. dari Man City ke Portugal. 80% doang sih kemarin penampilannya. Iya ya. benar. Nggak Dan optimal. dia kalau menurut laporan FIFPro itu yang melihat jam main pemain, si Cancelo itu main ketiga terbanyak dari semua pemain peserta lain di Piala Dunia sejak Juni 2021. kelelahannya cukup tinggi berarti Dan ya? dia kan lebih mobile ya. Kalau kita lihat nama pertama di daftar itu adalah Van Dijk. Dia kan Van Dijk back tengah. Dia bisa aja stationary mobile, at least jalan-jalan itu nggak masalah. Tapi Cancelo keunggulannya adalah membantu serangan dan ini yang nggak terlalu kelihatan. Dan ternyata ya Dalot kemarin kan mainnya bagus. Dan dia Dalot udah kan. buktiin itu di fase grup.
Karena dia bisa kiri kanan sih, jadi dipakai terus kan. Iya. Dia main kiri bagus, oh pasang. Main kanan bagus, pasang. Jadi wajar ya udah jadi kalau- back kanan aja atau back kiri aja gitu. Jadi wajar dia kalau main terus. Cancelo kan juga bagus. Iya Cancelo. Ya itu maksudnya. Oh iya iya. Cancelo. Dalot juga bisa kanan kiri. Ngopi dulu, Ji, ngopi dulu, Ji. Dalot juga bisa kanan kiri maksudnya. Tapi kalau seorang Gonzalo Ramos kemarin stand out dengan cetak hat-trick, bahkan orang nggak ada yang nyangka nih pemain bisa begitu bersinar walaupun mungkin harusnya bisa lebih dari 3 gol ya. Santos sudah mencoba berbagai striker menggantikan Ronaldo, terus ada seorang Andre Silva, dulu ada nama Eder, ada Eder di situ. Sekarang akhirnya Gonzalo Ramos yang memang di liganya juga cukup proven, tapi untuk di Eropa mungkin kita belum ada yang tahu bagaimana dia ketika keluar dari Portugal. Tapi di timnas so far kelihatannya menjanjikan. Menurut lo ini udah waktunya nomor 9 atau striker utama Portugal sudah berganti ke tonggak seorang Gonzalo Ramos, Mas Aryo? Iya kemarin dia mendapatkan harinya sih, lebih kayak gitu ya. Maksudnya seorang pemain di caps keduanya, ini kan caps keduanya, lo Betul. gila lo. Langsung. Caps pertama November kemarin 17 Iya. menang 4-0 lawan Nigeria. Iya. Itu caps pertama dia. Kemarin caps kedua di pertandingan seperti itu, yang lo diharuskan mencetak gol. Krusial ya. Dan lo bisa cetak 3 gol, itu sih luar biasa sih menurut gue. Tapi kalau kita balik lagi ke klub, emang dia lagi menjadi top scorer di Primera Liga. Liga Primera. Emang dia sudah 9 gol, dia kebukti memang cukup tajam gitu. Orang sibuk siapa yang layak dipasang, Leo apa Silva nih kalau si Ronaldo nggak main. Ternyata ujuk-ujuk dia aja dimainin. Berarti kan lo dilihat sebagai pemain yang bisa untuk bisa melakukan itu. Dia bisa menjawab itu, dia bisa deliver karena keberanian dia untuk melakukan tembakan menurut gue sih itu ya. Ya. Ada peluang, setengah peluang, gue coba tembak, masuk. Masuk. Itu yang Kaget itu gol pertamanya. yang gol pertama bagus Sommernya banget lagi di juga atas. bingung, Sommernya juga kaget bingung. Itu jadi keberanian dia sih untuk melepas tembakan itu yang membuat PD-nya langsung naik di pertandingan di gol pertama dia. Akhirnya dia bisa terusin di gol kedua dan ketiga. Iya tuh back Newcastle lagi tuh si Fabian Schär kan yang jaga kan, Langsung karena diganti dia kan babak nggak kedua kan? nyangka, iya langsung diganti, Ganti babak karena kedua. dia habis itu kuning juga, Nggak berguna gembel kan, banget, kuning dia scoring juga, dan itu benar faktor X-nya, faktor nggak ketebaknya itu kalau itu Ronaldo kan kita tahu dia akan ngapain. Itu nggak sih faktor X itu karena dia sama ini belum pernah main, jarang di under the radar. Ketika nanti itu apakah dia ya Sekarang akan jadi jadi tahu, pemain yang cuma kebaca. jadi jago cuma turnamen doang gitu Dia ketika nembak nanti di pertama kaki kiri ya? Kaki kiri, Iya, iya, makanya dia kalau dapat. Ronaldo pasti kan dibalikin ke kanan Iya, untuk iya. tembak, udah kebaca. menurut ini akan jadi pemain dengan sekejap turnamen Iya. doang atau akan jadi pemain hebat Ini untuk kan Portugal? one game ya. Portugal kan punya beberapa pemain yang bagus di turnamen ya. Helder Postiga. Oh iya. Lihat aja. Nuno Langsung Gomez. dibeli Nuno Spurs. Gomez. Nuno Tahun Gomez. 2000 Nuno Gomez. Iya. Pauleta. Pauleta. Langsung di Pauleta masih konsisten lah pencetak gol ini kan Iya, masih iya, bagus masih dia. cukup lah. Kalau Postiga gitu loh. Maksudnya kita lihat pemain bagus di turnamen belum berarti dia bisa konsisten di Di klub kompetisi, maupun juga di klub. kompetisi lain ya. Walaupun memang sekarang breakthrough season juga Mas Aryo tadi udah bilang dia top scorer di Primera. Salah satu alasan kenapa Benfica berani melepas Darwin ke Liverpool. Dan sebenarnya di level timnas ini dia itu memang Gonzalo Ramos sudah lama ya jadi bagian dari setup timnas. Dia jadi bagian tim yang menjadi runners up Euro U19 pas 2019 terus bagian tim lagi Euro U21 tahun 2021. Jadi progresnya memang dari semua. Progresnya iya. Dari U17 dia terus. U17 dia naik terus dan sekarang dia kemarin dia memecahkan rekornya Eusebio juga ya pencetak gol termuda di babak knockout Piala Dunia bagi Portugal. Which is saying something juga. Belum tadi kita bicarakan bagaimana dia memecahkan melakukan sesuatu yang Ronaldo nggak bisa lakukan selama ini babak knockout Piala Dunia. Oke, one game gue bilang sih nggak bisa terlalu menilai orang ya dari one game. Ya karena Swissnya nggak somehow biasa juga ya. Bukan kok Swiss yang bisa biasa kayak gitu ini ya. Bermainnya fighting spiritnya tinggi. Kemarin tuh kayak udah loyo banget main Swissnya ya. Ya, aneh ya, padahal Murad yakin di kualifikasi timnya hanya kebobolan 2 kali dari 8 laga termasuk maksa Italia masuk playoff kan. Murad nggak yakin berarti. Murad nggak yakin gara-gara Ronaldo nggak main gitu. Urat, alah nggak mau ngomong yang lain. Oke, tapi yang jelas kita akhirnya akan libur sejenak karena masih ada waktu untuk hari Jumat untuk masuk ke perempat final di mana laga-laga bahkan ada early final, ada Inggris lawan Prancis, ada Belanda, Argentina, ada tim-tim lain Brazil, Kroasia dan juga tadi Portugal menghadapi Maroko akan ketemu. Tapi sambil kalian menunggu perempat final di hari Jumat nanti, kalian juga harus membiasakan biar begadangnya tetap kuat. Gimana caranya gue kasih tau nih, minum kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Jadi berarti bisa dapetin toko-toko terdekat dan marketplace Kapal Api Store. Tapi kali ini Kapal Api Special Mix Gula Aren bagi-bagi kopi gratis. Langsung redeem aja dengan kode DPI Arenin aja atau cek di linknya
langsung www.secangkirsemangat.id. Kodenya DPI Arenin aja dengan linknya www.secangkirsemangat.id. Sambil nunggu gue mau nyeruput kopi, lihat info dari Intan berikut ini. Jam segini mata mulai berat. Padahal ada pertandingan bola late night. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Ngantuk nungguin jadwal pertandingan? Jangan sampai ketiduran. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Wah, itu dia ya, analisa para pandit yang udah tipis-tipis bahas Maroko versus Portugal ya. Tenang, masih Sabtu. Tapi emang nih Jebretim, penasaran juga ya, kalau Portugal melaju terus, apakah Gonçalo Ramos bisa bersaing nih sama Mbappe dalam perebutan sepatu emas alias Golden Boot? Sampai hajatan bola hari ke-18 ini, nama Mbappe masih ada di puncak daftar pencetak gol dengan 5 gol. Ramos ada di urutan kedua yang sebenarnya nih jumlahnya sama kayak Messi dan ada beberapa nama di sana. Kalau dilihat sisanya masih juga ada peluang nih buat Bukayo Saka atau Marcus Rashford buat mereka nambah gol. Kali aja ya mau ikutin jejaknya Harry Kane di tahun 2018. Tapi jangan lupa, ada si senior yang juga pingin tampil lebih nih. Ada nama Lionel Messi pastinya, asal Argentina yang maju terus dan mau cetak gol lagi lawan Belanda dong pastinya. Nah pastinya abis ini Jebretim, Panji dan para pandit kita nggak bakalan bahas Messi. Mereka bakal bahas sejauh ini siapa sih yang penampilannya mentereng sepanjang 18 hari terakhir ini. Silakan Panji. Ya sebelum kita bahas main-main yang mentereng di pertandingan di hajatan bola dunia kali ini, kita akan melihat dulu nih liputan dari CEO tentang pasar tradisional yang menjadi tempat kumpulnya para fans-fans dari sepak bola di Qatar yang juga sudah ada sejak zaman peradaban. Namanya Souk Waqif. Ini dia laporan dari CEO. Masih laporan langsung dari hajatan bola dunia kali ini, CEO Jebret Media sebelum kembali ke tanah air masih menyempatkan diri untuk jalan-jalan serta membeli beberapa pernak-pernik khas dari Qatar yang bertempat di Souk Waqif Doha. Saat ini berada di Souk Waqif, kalau gua nggak salah ngomong, kalau salah ya maafin aja, tapi di sini adalah pusat berkumpulnya supporter-supporter yang ada di Piala Dunia kali ini. Dan kita akan lihat selain tempat makan, selain tempat kumpul, di sini juga ada tempat membeli oleh-oleh dan lain sebagainya. Kita langsung saja ke Souk Waqif, ada apa aja di sini. Selain menjajakan beberapa oleh-oleh dan makanan khas Timur Tengah, Souk Waqif menjadi tempat berkumpulnya fans-fans negara peserta hajatan bola dunia kali ini. Kita lagi cari oleh-oleh yang buat staf sus. It's already final price? If you buy much? Final price. You can take like this and 40 riyal. 50 collection. Siap-siap ada hadiah lagi. Keren banget ini. Hadiah original. Oke. Hey. No, one more. Oh iya, oke. Ya bener Bang. Berarti berapa nih? Hey Jebretim, makasih ya udah terus support kita di hajatan bola dunia, dan khusus kami yang langsung report di Qatar. Terima kasih untuk supportnya, baik itu di Jebret Media maupun juga di sosial
media atau platformnya gue. Ya, kita mau balik lagi ke Jakarta dengan tas-tas kita yang tentu saja murah meriah. Dan gue mau ucapin juga terima kasih banget buat yang banyak support kita, terutama yang buat gue personal maupun juga yang buat di Jebret Media. Pokoknya kita akan terus melakukan aktivitas-aktivitas untuk Jebret Media, selalu support dan juga akan ucapin terima kasih sekali lagi. Tunggu ya, oke? Kita mau siap-siap mau check out dulu, sampai ketemu lagi di Jakarta. Thank you, salam hajatan bola dunia, Jebret. Momen ini dipersembahkan oleh Lanjut lagi bahasan dari pemain-pemain yang sebenarnya nggak begitu memiliki profil tinggi atau high profile, tapi justru tampil bersinar di Piala Dunia kali ini atau hajatan bola dunia kali ini. Ada beberapa nama, mungkin kalau kita sebut kayaknya udah bosan ya nyebut nama Jude Bellingham. Tapi selain nama Jude Bellingham, menurut kalian siapa yang nama-nama yang memang stand out selama di hajatan bola dunia ini yang tadinya nggak begitu diperkirakan akan bersinar gitu? Yang stand out, ya Jude sih paling stand out ya. Ya. Justru pemain-pemain Ekuador gue impress loh. Si Oke. Estupinan tuh bagus banget mainnya. Ener Caicedo Valencia? bagus. Enggak lah, Ya, Ener itu kan tua ya. udah lewat lah ya. Ini yang mudah-mudahan ya. Tapi Estupinan sih menurut gue Estupinan iya keren sih. main di klub gede tuh pasti jadi nih pemain. Work rate-nya luar biasa, keberanian untuk melakukan passing juga bagus. Ya. Mau passing crossing, mau passing mendatar, duel melawan back lawan juga berani. Kalau gue ngeliat sih di pertandingan Ekuador 3 kali main dia paling oke ya. Maksudnya lo nggak sama sekali nggak ngeliat dia oke di Brighton dia oke gitu. Cuman Brighton oke. di Piala Dunia dia nunjukin juga di big stage dia bisa melakukan itu. Beberapa pemain Amerika gue juga cukup impress ya. Siapa? Adams atau Tyler Adams bagus, Yunus Musah bagus. Aronson. Kayak Iya. udah kayak Paul Susah Pogba. bagus sih. Aronson kan kadang main inti, Kadang kadang main cadangan ya, gitu. Cuman kalau yang Inti ya. Adams sebagai masih muda udah jadi kapten, tapi bisa compose sebagai kapten barisan pemain muda itu. Beberapa pemain Amerika sih menurut gue juga stand out juga sih di turnamen kali ini. Lo siapa Fir kira-kira yang Kalau kepikiran? gue satu sih, Josko Gvardiol. Oh, Gue dari iya, dulu tuh keren selalu sih. suka. Iya, Nah, ini kalau para penggemar Football Manager akhirnya terjawab ekspektasi ini beneran orang yang akan menjadi wonderkid yang akan menjadi world class player kayaknya keren Gvardiol sih. Ya Bagus pertama sih. dari dulu gue selalu suka back tengah kaki kiri ya, mungkin Iya, dari iya, iya. eranya Frank de Boer gue selalu suka. Dan gue selalu suka cara dia passing keluar. Kroasia bangun serangan dari dia gila banget. Dia kayak mencatatkan kayak the most touches of the ball, the most pass of the ball hampir di setiap pertandingannya Kroasia. Dan cara dia defend lawan Lukaku, bagaimana yang dia sempat melempar badannya ngeblok pakai kaki kiri itu keren banget. Dan lihat dia di lapangan pakai mask gitu Iya, keren keren aja ya. buat Sangar gua. jadinya. Dan untuk 20 tahun masih Karena masih di sampingnya muda Lovren. Iya. Iya, semua juga Ada juga Lovren terbantu dengan dia kan gitu. jadi bantu. Oke, seorang Gvardiol ini pemain yang juga udah mulai diincar-incar sama tim besar Eropa kan. Menurut kalian ini akan seberapa cepat dia akan dibeli sama tim besar Eropa? Apakah habis hajatan bola dunia ini akan dibeli sama tim besar Eropa atau menurut kalian belum masuk radar tim besar Eropa untuk bisa dibeli? RB Leipzig ya, RB Leipzig kan punya history untuk jual pemain-pemain terbaik mereka ya. Agak mahal juga tapi sekarang Iya ya. bisa, dan kalau kita lihat bagaimana football evolve di mana serangan dibangun dari bawah, pasti akan banyak yang suka sama dia, termasuk tim yang backnya kapten tapi main di timnas tapi nggak bisa ngoper. Ya. Pasti kan itu perlu juga kan Aduh, pemain-pemain yang untuk mengolah bola dari bawah. Misalnya lu dapat kiper bagus gitu, Sommer atau Simon mungkin. I don't know, kalau nerusin bola ke depannya kan perlu pengatur bola, pemain yang punya visi dari belakang itu sih. Kalau satu nama yang mungkin gue juga agak sedikit kaget itu seorang McAllister. Nama depannya Kevin McAllister. Dia bukan Tadi gue Home belum Alone, nambahin dua itu ya. Iya. Dia Enzo sama McAllister juga masuk gua. Iya. Ini Kevin McAllister yang tadinya bukan pemain inti, mendadak rezeki dapat gitu ya akhirnya dan bagus gitu menurut kalian. Ya ini nyata pemain dari tim mediocre pun juga bisa bermain di level seperti ini kan? Seperti apa? Iya, surprisingly ya. Maksudnya ketika lo cukup firm dengan De Paul, Paredes, Papu Gomez gitu. Ternyata nggak works di pertandingan pertama. Papu ternyata lebih bagus di depan, lebih di final third dia lebih bagus, lebih bisa explore di situ. Sementara di tengah siapa nih yang ganti nih? Dicoba McAllister, ternyata tenang juga ini pemain gitu, tenang, positioningnya bagus.
ya cukup kompos tuh ya dari pemain yang lu bukan siapa-siapa, lu bukan datang dari tim gede, tapi lu bisa langsung ngejel sama pemain-pemain khususnya sama Messi gitu kan. Pemain yang bisa ngejel sama Messi nggak banyak juga kan, Betul. tapi dia bisa ngebuktiin itu dan gue suka sih work rate sebagai nggak terlalu kasar dalam tanda kutip kayak Rodrigo de Paul, tapi nggak se-stylish Angel Di Maria juga, tapi dia bisa combine dua-duanya sih. Ya sebenarnya penampilan dia kan juga datang karena ya mungkin ada beruntungnya juga karena Lo Celso pertama Iya, Lo Celso kehilangan Lo hilang. Celso. Betul. Di situ kehilangan Papu Gomez cedera juga dan dia Argentina kan perlu seorang yang bisa link up midfield sama depan. Dan McAllister ini bersama Brighton sebenarnya dia awal-awal sama Potter dia bermain di number 10, kan dia makin nomor 10 ya di belakang Iya, striker. Tapi kemudian bersama De Zerbi sekarang dia lebih main sebagai number 6. Jadi emang dia menyalurkan bola bagus mau dimanapun dia bermain di lapangan tengah dan mungkin ini juga buktinya sih kayak Premier League sekarang udah bisa datengin kayak pelatih kayak Emery, pelatih ya kayak De Zerbi, pelatih siapa lagi tuh pelatih Spanyol Lopetegui, Lopetegui udah ada ke sekarang, Wolves, baru ke masuk Aston Wolves. Villa dan sekarang pemain Brighton pun bisa jadi andalan di Argentina. Itu menurut gua bukti lagi bahwa Premier League ya makin terus makin naik. Dan lo akhirnya kejawab kenapa Brighton bagus ya. Iya pemain Estupinan, Izzy, ya. Tuh, Caicedo, Caicedo, Caicedo. McAllister, ternyata emang bagus pemain mereka ya. Kalau Enzo, ini kan juga satu gelandang yang mungkin di era ketika Tchouaméni dibilang adalah gelandang muda potensial dan juga akan menjadi gelandang hebat. Enzo ini juga punya statistik yang sama dan juga di high rated juga untuk seorang pemain muda. Sejauh apa dia akan berkembang menurut kalian, seorang Enzo Fernandez? Jebolan Benfica sih aman ya. bagus. Ternyata bagus dan cepat bisa adaptif di klub-klub yang Kecuali Lindelof ya, dibeli dari Mereka Benfica, blow on. Ya, terus apa lagi? Musim Ya, semuanya kayak ini blow on lah pokoknya ya. musim pertama oke lah Oh, iya, Lindelof, lumayan, ya. Tapi lumayan. abis itu kenapa turun nah nggak tahu tuh di MU ada apa tuh. Ini MU-nya yang rusak ya. Maguire baru datang bagus juga kan. Iya. Kenapa turun gitu. Iya, iya, kenapa MU? Ya, kalau Enzo sih punya kemampuan untuk adaptif menurut gue ya. Dari gaya mainnya juga oke. Explore semua sisi lapangan dia berani untuk explore, berani untuk nerobos masuk dan ya ternyata pilihan tepat ketika lu mencari sosok yang di tengah yang bisa ngebantu Messi. Ternyata dia pilihan tepat di situ. Lo ngeliat Enzo akan dibeli tim besar dalam berapa tahun kira-kira? Karena harganya kan udah mulai melambung juga nih sekarang. Iya setelah Piala Dunia kan ini ya langsung bursa transfer. Betul. Ya. Biasanya kan bursa transfer dan Piala Dunia itu Dekatan biasanya, sekarang agak jauh ya. Double-doublean gitu. Nah kalau sekarang rada Biasanya jauh. summer ya. Biasanya summer kan bursa ya paling transfer ada summer. sisa Matias ya? berapa, ada berapa paling berapa minggu kan setelah Piala Dunia summer hingga tutup bursa transfer. Kalau ini kan the whole transfer window nanti akan terbuka. Jadi ya pasti akan ada beberapa pemain yang menarik perhatian termasuk juga Muhammad Kudus, Oh iya, Gakpo, benar, Kudus ya. gitu pemain-pemain yang Gakpo breakthrough. mah udah diincar banget sama MU ya. MU terus Udah semua negosiasi. yang bagus MU. gitu. Tiba-tiba Semua 80 ada, juta, tiba-tiba Semua diincar. Semua tidak ada yang mau datang. enggak, udah datang jadi bego semua. Ujung-ujungnya jadi Jadon blow on. Sancho juga tuh yang lu Iya. bilang datang jago. Oh, tapi sekarang lagi training habis-habisan katanya. Sama Ten Hag dikirim ke mana tuh untuk latihan keras ya. Gue nggak mau banget kalau Jude Bellingham sampai ke situ. Kasihan nanti karirnya turun Ji, kasihan buat Inggris. Justru kalau dia emang dia pemain bagus, biasa ke Madrid, ke City, ke MU kalau bisa ngangkat itu baru challenge sebenarnya. Oke, thank you kakak beradik, hari bersaudara. Mas Sabto dan juga Firzi, sukses terus bersama program-program selanjutnya. De Panji. Wih. Ayo. Happy birthday, happy birthday Panji. Hey, thank you keluarga besar DPI yang tidak pernah lupa memberikan kue dari Intan yang pasti paling niat ya. Kenapa selalu ada ulang tahun selalu ada Intan ya? Dia selalu yang bawa kue ini kayak gini. Apa wishnya ayo? Wishnya. Lantang disebut. Ya biar Januari nggak bengong-bengong aja. Amin, amin. Amin, cuan terus. DPI makin sukses dan semuanya pokoknya sehat-sehat selalu. Amin. Tiup ya. Udah nggak bisa ntar COVID. Ya itulah pokoknya. Ya thank you Intan, thank you Firzi, thank you semuanya, thank you Mas Sabto. Thank you juga Jebret yang udah nonton. Sampai jumpa di DPI Hajatan Bola Dunia besok dengan formasi yang berbeda dengan bahasan yang pastinya nggak kalah serunya. Sampai ketemu. Bye bye.